Sawalunto. Aku baru aja sampai dari Sawalunto, sekitar 2,5 jam dari Kota Padang. Terus karena ini hari Jumat, tadi kita mampir dulu ke Masjid Agung Sawalunto nih yang bangunannya putih-putih itu, nungguin Juni sholat Jumat dulu. Jadi kita nunggu di warung-warung itu sebelah sana. Di situ ada tugu kayak lokomotif batubara gitu zaman dulu. Karena memang Sawalunto itu terkenal dengan negeri batubara, kota tambang batubara Ombilin, dan sekarang menjadi kota tambang batubara yang sudah diakui sebagai warisan dunia UNESCO. Oh ya, FYI juga Sawalunto ini spesial karena dia menjadi kota terkecil di dunia. Tadi aku udah searching juga di Google, kota terkecil di dunia dan menjadi kota tambang batubara tertua di Asia Tenggara. Jadi emang spesial banget. Kota Sawalunto itu ada di bagian selatan Sumatera Barat. Jadi kalau misalnya kita lewat jalur lintas Sumatera, setelah Jambi itu kita lewat Darmasraya, ada Sijunjung, lalu masuk Sawalunto. Ada apa ya di sini? Ya paling ke museum kereta api dan tambang batubaranya gitu. Karena emang ini menjadi situs warisan dunia, jadi otomatis ada kayak spot-spot yang memang kayak bangunan-bangunan tua dan bersejarah gitu pada masa kolonial Belanda. Yuk ikuti aku mengelilingi kota Sawalunto. Ada di Museum Kereta Api Sawalunto. Museum Kereta Api ini isinya tuh sejarah perkereta apian di Sumatera Barat. Jadi bermula dari ini nih, dari Sawalunto. Jadi karena ada tambang batubara ditemukan butiran-butiran batubara dan akhirnya menjadi pertambangan pada masa Belanda sekitar tahun 1800-an deh pokoknya. Nah di situ sejak itu dibangunlah jalur kereta api itu ngelewatin Sawalunto, terus ngelewatin Lembah Anai yang ada di Padang Panjang, dan itu langsung menembus ke pelabuhan Teluk Bayur. Dulu tuh pelabuhan Teluk Bayur itu namanya Emmahaven. Itu pada zaman Belanda tuh Teluk Bayur namanya Emmahaven. Terus kemudian berubah menjadi pelabuhan Teluk Bayur dan itu sangat ramai, dan akhirnya Sawalunto hidup dari pertambangan batubaranya dan diangkut dengan kereta api. Itu pertama kali kereta api Indonesia yang ada di Sumatera Barat dibangun. Di sini ada jalur-jalur rel dan jembatan kereta apinya dibangun. Jadi waktu itu masih tanah banget di sini. Pembangunan rel kereta api tahun 1890. Terus nanti baru ada ini marketnya tahun 1935, itu pada masa Belanda semua. Itu demi mengangkat perekonomian Sawalunto. Jadi tuh Sawalunto itu pada masa itu sudah sangat maju. Setahu aku begitu. Jadi industri di Sawalunto, industri perkeretaapian dan industri pertambangan itu sudah maju pada masanya. Jadi memang Sawalunto itu sangat termasyhur dan menjadi pusat pemerintahan Belanda waktu itu untuk pertambangannya. Jadi nggak heran kalau kota Sawalunto itu banyak bangunan-bangunan Belanda masih dilestarikan, dan ada gereja juga di tengah kota situ tadi aku lihat.
dalam ruangan yang berbeda. Ini ruangan kayaknya peralatan-peralatan selama pembangunan kereta api. Kan ada yang jalan yang terowongan panjang gitu membelah bukit, di bawah bukit, terus jembatan-jembatan. Nah ini peralatan-peralatan yang dipakai waktu itu. Jadi masih tradisional ya, karena ya zaman 1860-an kan dibangunnya. Itu ada lampu wesel, ada stempel karcis, terus ada mesin tik untuk di kantor kayaknya, mesin hitung, counting machine, ya, mesin ketik sama mesin hitung lah pokoknya. Terus tadi ada timbangan-timbangan di sebelah sini. Ini ada timbangan-timbangan tuh 2 kilo, 5 kilo. Terus ada ya peralatan-peralatan yang dibutuhkan pada masa itu, mesin hitung untuk industri. Iya, mesin hitung. Ini tuh ada nih tuh, ada ampere segala macam, ada induktor. Ini kalau orang-orang industri pasti tahu deh. Ini ada lonceng segala macam. Lonceng apa ini? Lonceng penjaga lintasan. Ini sebagai alat penerima pesan yang dikirimkan dengan menggunakan induktor, bahwa kereta akan memasuki lintasan kereta. Nah ini tuh peralatan-peralatan untuk memberitahu kereta lewat pada masa itu. Lengkap banget sih. Museumnya sebenarnya kecil, cuman kayak selorong panjang gitu, tapi informasinya cukup untuk pada masa pertambangan batubara dan pada masa ketika kereta api itu pertama kali menjadi alat transportasi untuk mengangkut batubara ke pelabuhan Teluk Bayur. Ada kayak ruang tengahnya gitu, terus aku lihat jam gede banget. Jam stasiun ini. Oh. Ini jam. Wow, gede banget ya. Ini stasiun Sawalunto. Ini jamnya kita bawa pulang apa ya? Ini buat di rumah oke banget kan? Soalnya rumah kita belum ada jam dinding gitu. Terus ini kayak jam di taman, bagus banget kali. Warnanya hijau, terus ada bingkai kuningnya gitu. Mau nggak? Ini kayak jam di taman gitu loh. Nih jamnya klasik banget dan besar, mungkin biar kelihatan sama semua orang, ditaruh digantung gitu kan di stasiunnya. Wah, biar dari jauh juga kelihatan. Ini berfungsi ya dulu, sekarang udah enggak deh kayaknya. Terus angka jarumnya di bawah ke angka 5 gitu. Mantap. Dia suasana di luar Museum Kereta Api. Ini masih area Museum Kereta Apinya. Dulu ini adalah stasiun kereta api Sawalunto. Jadi diresmikan tahun 1918. Kemudian berhenti beroperasi tahun 2005. 2005 ya? Aku ada lihat tulisannya tadi. Oh iya, berhenti beroperasi tanggal 17 Desember 2005. Nah, jam besar yang aku lihat di dalam tadi tuh ternyata ada replikanya di sini. Tada! Tuh. Nah, itu jamnya. Nah, dulu tuh ini memang ada rel kereta, ada 3 gitu, ada 3 rel gitu ke depannya sih, 1, 2, 3. Terus itu kereta-keretanya. Ini kereta ini jalan loh dulu. Oh, di situ ada kereta juga. Dan ke arah situ itu adalah pemandangan panorama Sawah Lunto tuh, jenjang-jenjang gitu. Jadi tuh kota Sawah Lunto tuh kayak kalau kata Bundo aku tuh kayak kota kuali gitu. Jadi dari bukit, kita tuh dari bukit situ tadi tuh ngelingker gitu, terus turun ke arah sini. Dari ini agak ke bawah gitu. Nah, kalau misal dari sini ngelihat pemandangannya tuh wah enak banget, itu langsung bukit, langsung lereng bukit. Terus di sana di paling atas bukitnya itu ada tulisan Sawah Lunto, gede banget, jadi bisa dilihat semua orang kalau ini adalah negeri Sawah Lunto. Ya kotanya emang sekecil ini nih, tuh selingkaran ini aja nih kota Sawah Lunto tuh, kecil banget ya. Tapi dulu ini adalah kota maju karena adanya tambang batubaranya. Jadi masyarakat Sawah Lunto itu memang bergantung kepada hasil tambang batubaranya, hampir 100% ekonominya dari sini. Jadi begitu batubaranya habis, dikikis, akhirnya pemerintah Sawah Lunto membelokkan
dari tadinya adalah kota tambang menjadi kota wisata. Nah ini salah satunya adalah wisata Museum Kereta Api di Sawah Lunto. A few moments later. Ya, jadi sekarang aku lagi dalam perjalanan menuju Danau Biru. Itu salah satu lokasi wisata yang ada di Sawah Lunto. Sebenarnya tapi jauh banget dari kota, dan ini lokasi tambang sebenarnya. Dan jalanannya waduh jauh dari bagus. Dan kita tuh udah dua kali bolak-balik tadi nyari arah karena sinyal hilang. Wah, itu area wajib APD. Daerah perlintasan kendaraan operasional tambang. Itu beneran kawasan tambang banget itu jalanannya tuh. Itu mana nih? Kita mau nyari orang buat nanya juga susah. Kalau lihat di foto-foto sih Danau Biru itu bagus sih ya. Tapi kayaknya danau itu tuh muncul karena tambang sih, bekas tambang gitu. Aduh. Mana nih? Dan kita nggak tahu ke arah mana, nggak ada orang lagi buat nanya. Hah? Jangan-jangan itu dari tembusan dari yang kiri tadi kayaknya. Masa? Dan kami nggak tahu ini bakal nyampe ke Danau Birunya beneran apa enggak. Jadi kalau misalnya nggak nyampe, nanti mungkin kita akan balik arah dan terus pulang ke Padang. Tuh, jalan nggak? Mana? Itu danaunya bukan? Enggak itu cuma lokasi tambang aja. Kasih tambang doang loh. Asik. Udah kering kali danaunya. Katanya masih 2 kilo lagi, cuman dengan jalanan kayak gini luar biasa sih. Dan ini udah sore guys. Ya, semoga doakan kami ya. Ya udah coba jalan, kalian ngintip ke sana deh. Ya Udah udah. nggak ada lagi kan? Biar sambil enggak ada lagi Ya nih. udah, aku Habis. jalan sama Cahyo ke bawah. Nyoba lihat. Pelan. Iya. Ya akhirnya aku turun karena kata Gaby ada danaunya di sebelah situ. Cuman jalannya agak mengkhawatirkan ya, jalan tanah ini tuh mobil kita tuh cuman mobil Kalia gitu. Oh ada. Beneran ada. Yeay. Tapi nggak tahu aksesnya turunnya kemana. Rencananya kalau misalnya aksesnya masih udah dekat, wah iya bener itu danaunya, wah cakep. Kalau aksesnya dekat, kita maunya berjalan kaki aja gitu, nggak usah nggak usah pakai mobil. Nah nih, tuh danaunya di situ, cakep ya. Wah turunnya gimana caranya ya? Oke deh, aku coba dulu jalan ke sini. Ya, jadi aku udah sampai di pinggir danau dan agak ke bawah danaunya. Tada! Itu danaunya, cakep ya. Ini tuh udah sore, udah mau senja gitu, terus kena pantulan-pantulan cahaya matahari itu jadi bagus. Sebenarnya danaunya danau hijau sih ya, bukan danau biru. Namanya di sini danau biru. Nah, aku nggak tahu kalau misalnya lihat di foto-foto orang tuh ya, kenapa mereka bisa ada di pinggir danau sementara ini tuh masih tinggi banget tuh curam ke situ. Aku nggak ngerti mereka turunnya dari mana atau bisa datang dari arah sana. Tadi Cahya sama Gaby udah mau turun lewat lereng-lereng yang ini tuh, ada jalan kecil, cuman aku kayak khawatir gitu loh pas di situnya nggak ada, agak turunannya agak curam dan berbatu kerikil gitu. Mungkin ini tuh pernah longsor jadi jalanannya ketutup yang arah bawah gitu. Aku sih kayaknya sih aku mikirnya ke sana, jadi kita tuh nggak bisa sampai ke bawah ke pinggir danaunya banget gitu. Tapi cukup lah ya untuk
ngelihat view-nya dari sini sebenarnya cakep sih, sayang belum dikondisikan sebagai tempat wisata dengan baik oleh pemerintah Sawah Luntonya gitu. Sayang banget sih ya. Sebenarnya danau biru di Sawah Lunto ini tuh mengingatkan aku sama danau Kaulin yang ada di Belitung dan yang ada di Bangka gitu. Kalau danau Kaulin itu kan bekas tambang timah, kalau ini bekas tambang batu bara. Warnanya beda. Kalau di Kaulin itu kan pasirnya putih ya karena emang timah gitu. Terus warna airnya juga biru banget, biru muda gitu. Nah, sementara ini kan memang ya tanah tambang batu apa sih nih yang ini? Aku juga kurang paham, batu andesit gitu ya. Nah, dan tanah airnya pun berwarna hijau gitu. Ini by the way aku tetap pakai masker walaupun sepi nggak ada orang. Tapi tadi begitu coba lepas masker aku agak batuk-batuk, mungkin kayak kena debu tambangnya kali ya. Karena di sana masih ada alat-alat tambang gitu dan truk-truk juga masih ada di situ. Ya beginilah, sebenarnya agak kecewa sih nggak bisa sampai ke bawahnya, tapi ya sudah. Ini kan udah lama, beberapa tahun ini jadi tempat wisata Sawah Lunto. Kalau bisa aksesnya diperbagus, walaupun ini lokasi tambang, tapi kalau emang ini dibuka untuk umum bisa dibikinkan jalan atau dibenahi. Jadi ini tuh bisa bagus dan bisa jadi pusat wisata juga kan. Dan bisa jadi next ke depannya kalau pandemi sudah selesai ini bakal cakep banget sih. Dan Sawah Lunto punya aset untuk mengembangkan wisatanya. Keren. Selain wisata kotanya yang unik dengan bangunan-bangunan Belanda, ini juga bisa menjadi wisata alamnya. Ya itu aja sih pesan aku, dan kayaknya aku akan balik nih, udah mau maghrib sebentar lagi, udah sore. Kita akan balik dan akan menempuh jalanan yang lumayan hancur tadi. Aku nggak bisa video lama-lama tadi karena emang kacau banget sih, berbatu dan berkerikil gitu. Jadi ini mau langsung lanjut dari Sawah Lunto langsung ke Kota Padang. Oke deh, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian terinspirasi dan next ke depannya semoga pandemi selesai dan kita bisa keluar rumah dan kita bisa jalan-jalan lagi dengan tenang dan puas. Jadi stay safe dan stay healthy teman-teman. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.